Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-46, halaman 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Wa qad makaru, dan sungguh mereka membuat makar. Wa makruhum indallah, dan makar Allah wa makruhum, dan makar mereka ada di sisi Allah. Wa in kana makruhum, dan sesungguhnya makar mereka litazula minhul jibal, tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung, betapapun hebat, kuat, dan kokohnya makar mereka. Kaji kita pada hari ini adalah makar. Dalam pertemuan yang lalu adalah kaid. Kaid yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa kita tipu daya, yaitu upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi sesuatu. Kalau dipergunakan untuk yang jahat namanya kaid, upaya sungguh-sungguh untuk melancarkan berbagai macam tipu daya. Nah, sekarang apa bedanya dengan makar? Dalam kajian tempoh hari yang kita pelajari adalah surah Yusuf, tipu daya wanita. Di antara lain adalah tipu daya wanita menghadapi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada menghadapi tipu daya para wanita-wanita. Pagi hari ini ya beralih kita kepada makar. Makar itu secara bahasa ada 4 arti. Yang pertama, tipu muslihat, tipu tepok, tipu muslihat. Yang kedua maknanya adalah siraman, menyiram. Yang ketiga maknanya celupan dengan warna merah. Dan yang keempat adalah keindahan bentuk betis yang agak bulat, namanya makar. Makar yang terpakai dalam Al-Quran adalah dalam arti kata tipu daya, rencana jahat, muslihat yang direncanakan, yang diprogram sedemikian rupa oleh orang-orang, oleh kelompok orang.
untuk menipu memperdaya orang lain, atau tujuannya untuk menghancurkan, membinasakan orang lain, seperti apa yang dilancarkan oleh kaum musyrikin Makkah kepada Nabi. Ujungnya adalah pembunuhan, baik pembunuhan karakter atau pembunuhan jiwa. Maka rencana-rencana yang disusun dengan matang, rapi, untuk dilancarkan kepada orang tertentu, itu namanya makar. Jadi ringkasnya, makar itulah tipu muslihat atau rencana terselubung, rencana tersembunyi yang dilancarkan kepada seseorang atau kelompok orang, sehingga orang itu hancur, rusak, binasa, atau mengalami kerugian dan penderitaan. Namanya makar. Barangkali kita sering mendengar kata-kata wa makaru wa makar Allah wallah khairul makirin. Barangkali kita sering mendengar ini. Kalau wa makaru wa makar Allah itu mula-mula terarah, tertuju kepada rencana orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi, untuk melenyapkan Nabi Isa. Nah, sekarang mari kita pahami terlebih dulu surat Ibrahim ini. Wa qad makaru, dan sungguh makaru, mereka telah memperbuat, merencanakan suatu tipu daya, tipu muslihat. Itu ketika tokoh-tokoh Quraisy mereka mengadakan pertemuan di balai pertemuan mereka yang disebut dengan Darun Nadwah. Ada tempat-tempat di mana mereka biasanya berkumpul, bersidang, berbicara, memutuskan suatu perkara atau merencanakan berbagai macam hal. Di zaman itu dinamakan dengan Darun Nadwah. Di Darun Nadwah inilah duduk tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi Quraisy Makkah, kafirin. Itu mereka merencanakan ujungnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikut hadir ketika itu dalam sebuah riwayat iblis yang menjelmakan dirinya menjadi sesosok orang tua dari Najd. Hadir dia di situ. Ingat, kalau iblis atau jin tertentu yang Allah beri izin untuk menjelma menjadi bentuk manusia, tidak ada yang tahu. Hampir sama dengan malaikat. Malaikat kalau sudah menjelmakan dirinya menjadi sosok manusia, jangan kita, Nabi pun tidak tahu. Itu Nabi pun tidak tahu, kecuali Nabi Muhammad barangkali. Hadir iblis. Bahkan iblis sangat sengit idenya. Berbagai macam ide ketika itu, rencana dan usulan bagaimana supaya Muhammad ini dilenyapkan. Karena sudah bikin gaduh, bikin kacau, merusak negara kesatuan Republik Quraisy atau kafir Makkah. Lalu timbullah pemikiran-pemikiran, salah satunya pemikiran Abu Jahal. Muhammad ini kita bunuh. Itu kira-kira kita kirim pemuda-pemuda dari berbagai macam suku Quraisy
maka semua suku-suku terwakili. Andaikan dia menuntut, sukunya menuntut, habis dia. Kalau di Minang kan ada sekian banyak suku. Suku kau utusannya, kau suku kau, kau suku kau, kau suku kau, suku kau. Pemuda-pemuda yang bakak-bakak saya. Jadi kalau nanti suku Muhammad kau memberontak, nah berarti melawan semua suku. Kita habisi Muhammad, kita bunuh. Idenya disokong oleh iblis yang hadir di situ. Sehingga dikatakannya kalau bahasa kitanya, ini ide usulan yang sangat jitu, tepat, tidak ada lagi cipta. Ini sudah mantap ini. Bagus. Mari kita laksanakan. Akhirnya dikukuhkan, disepakati ide untuk membunuh Nabi di malam hari ketika orang-orang sudah tertidur, dikepung rumah Muhammad atau di mana Muhammad berada. Semua kita menggerebeknya. Ini namanya makar. Rencana-rencana itu. Rencana mereka, makar mereka dibocorkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril datang menemui Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, memberitahu dan menyuruh beliau jangan tidur di tempat biasa beliau tidur, dan jangan beliau bermukim di mana tempat rumah beliau biasa bermukim. Dan ide itu dijalankan. Lalu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat biasa beliau tidur, memakai selimut yang biasa beliau pakai. Sementara beliau pergi menemui Abu Bakar. Kata Nabi kepada Abu Bakar dalam sebuah riwayat, saya atau kita telah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Sementara sahabat-sahabatnya lain kan sudah banyak yang sudah hijrah ke Madinah. Hijrah, meninggalkan Makkah menuju Madinah. Tinggal tidak berapa lagi. Salah satu di antara yang tinggal itu Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali dan lain-lain. Malam ini kita berangkat. Jadi ketika rumah dikepung, Ali disuruh duduk, Ali disuruh menggantikan Nabi tidur. Beliau berangkat ke rumah. Rumah sudah dikepung. Nah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghashaynahum fa hum la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat Nabi. Ada dinding terhalang atau mengantuk atau tertidur. Sehingga Nabi keluar meninggal ke rumah melenggang, seakan-akan tidak ada apa-apa, karena mereka tidak dapat melihat Nabi. Malah sempat Nabi menaburkan tanah di atas kepala mereka. Asyik tidur. Setelah Nabi ketemu dengan Abu Bakar, beliau langsung berangkat ke Gua Thur. Di Gua Thur beliau 3 hari. Nah, ketika mereka terbangun, ringkasnya nih, terjaga, lalu mereka saling mengingatkan, kita tertidur semua, mari kita serbu, kita tangkap Muhammad itu. Nah, untungnya mereka tidak langsung membacok atau menebas yang tidur. Mereka buka selimut, kiranya Ali anak Abu Thalib. Maka lalu mereka terperangah. Tanpa sadar mereka juga sudah berdebu atau bertanah-tanah kepala mereka. Nah, wa qad makaru. Sungguh mereka telah membuat suatu tipu muslihat untuk menghilangkan, melenyapkan Nabi
dengan ide-ide seperti itu, ide gila yang disokong oleh iblis. Catatannya sini sedikit. Bisa jadi orang melakukan rencana-rencana jahat, tipu muslihat, tipu daya untuk menghancurkan kebenaran atau yang hak atau keadilan segala macam. Iblis ada di situ, kan bisa jadi. Iblis yang menyelemakan dirinya menjadi peserta atau jin-jin tertentu yang kita tidak tahu. Kalau zaman Nabi itu mah hadir dia di Darun Nadwah, ikut dia mempunyai ide-ide. Ide-ide jahat itu brilian biasanya. Orang yang punya rencana jahat, rencana jelek, rencana buruk itu banyak yang ide-idenya lahir begitu saja karena disokong idenya oleh setan-setan jin-jin. Saya tidak pernah mengalami, tapi saya hanya baca-baca cerita para penipu, para penjahat, para mafia itu lebih pintar mereka daripada penegak hukum. Lebih lihai mereka, sehingga selalu bisa lepas dan bebas. Karena rencana jahat itu disokong oleh jin-jin dalam bentuk bisikan-bisikan atau memang hadir di situ. Dia menyelamatkan diri pada sosok tertentu. Ini yang dilakukan iblis. Dalam Quran itu dikatakan surat Al-Anfal, wa idh yamkuruka billadhi wa idh yamkuruka alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 30. Tidak usah kita buka, intinya itu. Ketika mereka itu orang kafir Quraisy memikirkan, merencanakan rencana jahat, tipu muslihat untuk menangkapmu ya Muhammad, atau untuk membunuhmu ya Muhammad, atau untuk mengusirmu ya Muhammad dari negeri Makkah. Wa yamkuruna, mereka bikin tipu muslihat, tipu daya. Wa yamkurullah, Allah juga membikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membuat makar. Nah, sedikit kita pahami. Wa makaru wa makar Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Allah tidak ada buat tipu daya. Allah Maha Suci daripada berbuat hal-hal yang negatif, yang jelek, yang buruk. Dia Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama tidak memahami Allah tipu daya. Mereka tidak mau mengatakan Allah membuat tipu muslihat, membuat tipu daya, atau Allah membalas tipu daya. Mereka tidak. Kalimatnya sama-sama makar. Kalimatnya sama-sama yamkuru. Tapi sebetulnya Allah bukan memperdaya. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mendatangkan suatu bala, suatu sisaan, suatu azab kepada para pembuat makar, pembuat tipu daya, tipu muslihat. Jadi bukan berarti Allah menipu daya, tidak. Nah, pendapat ini bentuknya terpilih. Kalau kita nisbatkan tipu daya kepada Allah, padahal Allah itu Maha Suci. Maha Suci daripada hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Dan tidak boleh kita menyandarkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kepada Allah. Wasyarru laisa ilaika, yang buruk-buruk bukan kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim contohnya, beliau tidak mau menyatakan apabila aku disakiti Allah, tapi beliau bilang wa idza maridtu, apabila aku sakit. Sakit itu kan sesuatu yang
tidak disenangi manusia, dan dia tidak menempelkan, menisbahkan sakit itu kepada Allah. Kan itu termasuk adab yang kurang baik. Walaupun sakit itu Allah yang mengizinkan, tapi Nabi Ibrahim tidak bilang apabila Allah mengizinkan aku sakit atau menimpakan sakit, tapi bilang wa idza maridtu, apabila aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak akan sakit kalau Allah tidak izinkan. Tapi adab seorang makhluk tidak boleh menisbahkan, menyandangkan kepada Allah hal-hal yang tidak baik, karena Allah Maha Suci. Nanti hal-hal yang baik baru disandarkan kepada Allah. Idza maridtu huwa yashfini, dia menyembuhkanku. Menyembuhkan positif, yang baik. Begitu pula makar. Allah bikin makar. Orang kafir bikin makar, orang munafik bikin makar, orang fasik bikin makar, orang fajir bikin makar, orang-orang cinta dunia, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta posisi, orang tamak serakah walaupun dia muslim juga membuat makar, membuat tipu maslahat, membuat tipu tepok, tipu daya. Ya, Allah juga buat makar, tapi makar dalam artian tidak buat tipu daya. Tipu daya, tipu muslihat itu dibikin oleh manusia. Allah membalasi tipu daya mereka dengan mendatangkan suatu siksa, suatu kehancuran, suatu kebinasaan. Lantaran tipu daya mereka. Jadi seakan-akan ketika mereka buat tipu daya, ya mereka lah yang terpedaya dengan itu. Rencana mereka gagal, rencana mereka tidak jadi. Namanya itu makar Allah, makrullah. Inti kaji kita, tidak boleh kita menisbahkan yang jelek, yang buruk, yang negatif, yang tidak baik kepada Allah, karena Allah itu maha suci. Jadi wa makaru wa makar Allah tidak boleh kita terjemahkan dengan mereka buat tipu daya, Allah pun buat tipu daya. Seakan-akan nadanya tidak bagus. Itu menurut beberapa ulama. Saya termasuk orang yang mengikuti pendapat ulama seperti itu, karena Allah Maha Suci daripada hal demikian. Jadi kaji kita, kalau surat Ibrahim tadi, wa qad makaru, kembali kita. Sungguh mereka telah memperbuat rencana jahat, tipu tepok, tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa? Terhadap Rasul dan terhadap orang-orang mukmin. Ketika mereka ingin menangkap Nabi atau ingin menghabisi, membunuh Nabi, atau ingin mengusir Nabi dari negeri Makkah, lalu mereka buat taktik strategi, tipu muslihat, tipu helah. Ini yang namanya makar itu. Mereka rencanakan suatu program, suatu taktik strategi untuk melenyapkan, menghabisi, membinasakan, atau menghancurkan atau merusak baik seseorang ataupun kelompok orang ataupun suatu kaum. Itulah yang disebut dengan makar. Wa qad makaru, dan mereka telah melancarkan membuat makar ini, yang mereka arahkan kepada Nabi dan kaum mukminin. Wa 'indallahi makruhum, dan di sisi Allah, indallah, di sisi Allah makar mereka tercatat. Allah Maha mengetahui apa yang mereka rencanakan, rencana jahat apa yang hendak mereka lakukan, karena makar mereka sudah ada di sisi Allah. Sebab Allah mengetahui. Jangankan ketika mereka berbuat makar, sebelum mereka berbuat makar pun Allah sudah mengetahui.
Bahkan belum lahir mereka yang akan buat makar itu Allah sudah mengetahui. Jangankan mereka belum lahir, nenek moyang mereka Nabi Adam pun belum ada. Yang semuanya pun sudah tercatat makar itu di sisi Allah. Nah, kita ingat lagi dikaji. Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan berlaku di alam semesta ini, termasuk alam kita, telah tertulis, telah tercatat, telah termaktub fi kitabim mubin, dalam suatu pembukuan. Semuanya sudah rinci. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terluputkan, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang lupa. Catat. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa, semua tercatat. Sehingga disebutkan Allah menciptakan qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Pena, tapi jangan bayangkan pula pena. Qalam itu kan alat untuk nulis. Lalu Allah perintah kepada qalam, catat, uktub. Catat, tulis. Apa yang mesti aku tulis ya Allah? Uktubil maqadir. Catat semua ketentuan-ketentuan yang akan berlaku, yang akan terjadi sampai di kiamat. Sampai daun selai jatuh pun, sebuah biji masuk ke tanah pun Allah Maha mengetahui. Karena tidak ada yang tidak tercatat. Termasuk makar-makar. Jadi makar yang mereka perbuat sudah cocok dengan yang tertulis. Nah, di sisi Allah, andallahi makruh, di sisi Allah makar mereka itu sudah termaktub bahwa tahun sekian di tempat itu orang-orang akan membuat makar. Tinggal nanti lagi mempaskan, mencocokkan hari H kapan mereka duduk berbuat makar. Dan Allah sudah mengetahui makar itu. Apa yang kita lakukan hari ini juga sudah tercatat. Cuma kita tidak tahu. Baru tahu kita setelah kita melakukannya. Bahkan ketika kita ditimpa suatu musibah sekecil apapun, sudah ada catatannya. Cuma kita tidak tahu. Lalu kena kita musibah, baru kita tahu ini sudah tercatat ini menimpa kita. Itulah mana ayat wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Makar itu musibah, yalah. Makar itu musibah, bala, cobaan bagi orang yang dimakari. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Al-Hadid, tidak satu pun musibah yang terjadi yang menimpa di muka bumi dan pada diri kamu, melainkan sudah fi kitabin, tertulis dalam suatu kitab sebelum terlaksananya, sebelum terwujudnya. Itu namanya makar. Wa indallahi makruhum. Wa in kana makruhum, wa in kana di sini diterjemahkan dan sesungguhnya makruhum, tipu daya mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Tazul, menyingkirkan, melenyapkan, menghilangkan gunung-gunung. Ada pemahaman lain bahwa betapapun makar mereka, hebatnya taktik, strategi, tipu daya, tipu muslihat yang telah mereka atur sedemikian rupa, tipu daya mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung. Yang kedua, memahami betapa hebatnya maka mereka sehingga bisa melenyapkan gunung-gunung kita. Tapi makar mereka itu tidak akan berlaku. Walaupun sehebat apa sehingga bisa menghilangkan, menyingkirkan gunung-gunung yang kokoh. Bisa gunung Merapi itu dikisahkannya, bisa gunung Singgalang dianjakkannya. Itu kan hebat tipu daya mereka. Tapi tipu daya mereka itu tidak bisa dihadapkan kepada Allah. Wallahu khairul makirin.
Maka siapapun yang bikin tipu daya, rencana jahat, tipu muslihat, tipu tepo, jika itu dihadapkan kepada Allah, maka semuanya akan yabur namanya, akan mengalami kebinasaan atau kehancuran. Wa makru ulaika fahuwa yabur. Wa makru ulaika huwa yabur. Makar mereka itu akan binasa. Dalam surat Fatir ayat ke-10 nanti, bahwa makar-makar, rencana-rencana jahat mereka yang mereka telah bikin sedemikian rupa, bila dihadapkan ya jadi yabur. Apa yang yabur? Ya binasa, hancur. Istilahnya adalah walladzina yamkuruna sayiat lahum adzabun syadid. Orang-orang yang bikin makar-makar jahat itu, untuk mereka ada azab yang sangat dahsyat. Wa makru ulaika, dan makar mereka itu huwa yabur. Makar mereka itu yang akan hancur, akan binasa. Karena mereka menghadapkan makar itu kepada Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha mengetahui segala. Yabur jadinya. Bentuknya makar itu wujud terjadi, tapi terjadinya itu kan suatu cobaan bagi orang yang dimakari. Kan ada makar-makar jahat itu yang terjadi, bahkan sedang dialami oleh orang tertentu. Makar, tipu daya, tipu ela, berbagai macam lah. Ya namanya kecurangan itu, pengkhianatan itu, yang masif kata orang sekarang, itu kan makar itu. Itu kenapa terjadi? Tipu terjadinya itu untuk suatu ujian bagi orang yang dimakari. Tetapi tipu daya mereka tidak akan bertahan. Yabur ujungnya. Yabur, hancur, binasa. Yabur. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 10. Yabur. Wa makru ulaika. Wa makru ulaika. Makar mereka huwa yabur. Makar mereka lah yang yabur. Harus ada ini. Harus ada ini keyakinan kita, bahwa makar apapun, rencana jahat apapun, rencana busuk apapun, rencana muslim apapun yang direncanakan oleh kafirin musyrikin untuk melenyapkan yang hak, untuk melenyapkan keadilan, untuk melenyapkan agama Allah yang mulia ini, dan segala macam, ujung-ujungnya makruhum yabur, ujungnya binasa. Cuma dibiarkan terlebih dulu. Pembiaran itu pun juga termasuk cara Allah untuk membalasi makar mereka. Ini kalau tidak dibiarkan dulu, tidaklah sudah itu masalah. Dibiarkan rencana-rencana terjadi. Nah, tiba waktunya nanti mereka yang akan mengalami adzabun syadid, azab yang sangat dahsyat untuk para pelaku-pelaku makar. Cuman para pelaku-pelaku makar ini tidak sadar bahwa mereka yang justru masuk suatu perangkap tanpa mereka sadari. Saya yakin Nabi Yusuf kan sampai mau masuk penjara dulu sekian tahun, diperangkap oleh tipu daya wanita, oleh makar muslihat orang istana, istana tempat di mana Nabi Yusuf berada. Kan tempoh hari saya lebih pilih penjara, tapi ujung-ujungnya setelah sekian tahun berlalu, makar mereka akan terungkap dan tersingkap. Ini cerita Yusuf ya, makar mereka tersingkap, terungkap. Jadi berarti makar itu dibiarkan dulu terjadi. Dibiarkan terjadi dulu makar, tipu daya itu. Lalu setelah itu lama-lama kecerdiknya orang apa cerdiknya orang kita atau orang awak. No lambe nambusua ko
babaun jo betul. Cuma awak ndak sabar, ndak tabah, ndak tahan, menunggu baun ko babaun, busuk ko terungkap. Barangkali kita pernah mengalami itu. Orang membuat suatu rencana jahat, rencana busuk, rencana keji, taktik cilua, licik. Kita tidak melakukannya. Kita memang betul-betul murni berbuat itu, tidak ada tujuan-tujuan yang lain misalnya. Pada awalnya makar-makar mereka itu berhasil. Bahkan makar-makar mereka bisa jadi mereka sudah menikmatinya, walaupun tidak nikmat namanya. Tapi mereka sudah berhasil, kata mereka, makar-makar mereka. Tapi jangan lupa, suatu saat makar itu terbuka, tersingkap. Itulah kecil orang Minang. Lamu lambe, nembusua babaun jo. Yakinlah, kama mana mandu anan busua koh. Ba'abana menutupinya, menyimpannya, menyelubungnya, nanti dia akan berbau sendiri karena dia busuk. Itu hiburan untuk orang yang dimakari, hiburan untuk orang yang ditipu muslihat. Bahwa yakinlah wa makruhum 'indallah, makar mereka sudah ada di sisi Allah, dan makar mereka itu yabur, akan hancur binasa. Kita lanjutkan sejarah Nabi itu sedikit. Nabi ke Gua Thur, lalu dikirim pencari jejak. Barangkali siapa yang sudah pernah ke Makkah, umrah, yang bisa jalan-jalan itu kan umrah. Haji bisa juga tapi terbatas. Pergi ke Thur, tempat Nabi bersembunyi setelah beliau lepas daripada makar para tokoh-tokoh untuk melenyapkan, membunuh. Lalu dibikin suatu pengumuman one take, ya. One take, ya. One take. Hidup atau mati kepala Muhammad dihargai 1000 alpar. Ada ukuran kekayaan di tanah Arab ketika itu onta. Maka makin banyak orang memiliki onta, lebih-lebih onta merah, itu kekayaannya makin luar biasa. Nah sekarang kita bikin, kalau tidak mau alpar, yo Pajero. Tidak Chevrolet lah, Pajero. Bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, kepalanya 1000 harga. Siapa yang tidak apa? Palu pun ketika itu menjadi gabui. Itu palu nak. Palu ke tokoan itu menjadi gabui, tidak bunyi deh. Miliaran lah. Miliaran. Paling masuk penjara engkau 2 tahun cuma. Itu pun tidak masuk penjara, bisa bebas keluar. Nah, ini uang sekian miliar habis. Sekarang 1000 onta. Berkeliaran mereka mencari. Dicari tim pencari jejak yang lihai. Kalau di padang pasir, orang sudah ahli hidup di sana, tentu tahu dia jejak-jejak. Kalau sekarang kan Intel, tahulah jejak-jejak, cari jejak. Maka ketemu. Nabi ketika itu berada dalam gua bersama Abu Bakar. Ketika mereka sampai di kakinya, mereka kehilangan jejak. Ke atas tidak ada, ke bawah tidak ada, ke samping tidak ada. Begitu. Sampai sini kata mereka, tidak ada lagi. Mana nih? Kata pencari jejak. Masuk ke dalam gua tidak mungkin. Coba guanya sudah lawa-lawa, membuat jaring-jaring. Burung membuat sarang, tidak mungkin ada orang di sini.
Abu Bakar berada ketika itu menggigil. Bukan dia takut untuk dirinya, tapi takut Nabi tertangkap, apalah jadinya. Kalau Abu Bakar tidak takut kepada dirinya, hanya takut Nabi tertangkap. Dihibur oleh Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Kedualah kata Nabi yang terkenal, jangan kau cemas, khawatir, takut, Allah bersama kita. Ya andaikan orang itu, kita sudah pernah, andaikan mangkuk seorang kapal, mempak orang tua. Tidak. Tapi mereka tidak ada satupun yang ingin mencoba mencigok macam dia. Sebab mereka sudah yakin ini tidak. Ada lawa-lawa, baru pula lawa-lawa. Ada burung-burung yang bertelur segala macam, tidak mungkin ini. Mereka kehilangannya, wa makaru, wa makarallah. Selama 3 hari Nabi di situ. Dilayani selama 3 hari itu oleh anak-anak Abu Bakar. Jadi wa makru ulaika huwa yabur. Ini tercatat dalam sejarah. Mereka diperdaya oleh burung, diperdaya oleh lawa-lawa, dan banyak lagi kalau kita baca sejarah, banyak lagi. Malahan bukan Nabi, jangankan Nabi, kita saja atau tokoh-tokoh kita banyak yang mengalami rencana-rencana jahat itu, tapi mereka selamat. Atau mula-mulanya mereka mengalami korban, tapi lama-lama justru orang yang buat makar yang tertimpa makar mereka sendiri. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Itu kata-kata terkenal. Siapa yang gali lubang, lama-lama dia sendiri yang akan masuk lubang. Nah, sebagai catatan akhirnya kita surat An-Nahl ya, sebelum kita tutup surat An-Nahl surat ke-16. An-Nahl surat ke-16 ayat 45 ya. Sedikit saja sebagai catatan lah. An-Nahl surat ke-16 ayat 45, kita tengok sebentar. Di sini dikatakan Afa amina, halaman 272. Ayat 45, afa amina, maka apakah orang-orang yang membuat makar? Afa amina, apakah merasa aman daripada bencana, petaka, azab, siksa atau balasan yang akan menimpa diri mereka sendiri? Itu orang-orang para pelaku pembuat makar itu. Alladzina makaru sayyi'at, orang-orang yang buat makar jahat itu. Afa amina, apakah mereka merasa aman bahwa mereka tidak akan menerima akibat dari makar mereka? Jangan merasa aman. Ini namanya ancaman bahwa nanti ayakhsifallahu bimul arda, bisa jadi nanti Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi. Aw ya'tihumul adab min haitsu la yash'urun, atau datang kepada mereka adab daripada arah yang tidak mereka sadari. Ayat 46-nya aw ya'khudhum, atau Allah menyiksa mereka fi taqallubihim, ketika mereka sedang enak-enak dalam perjalanan, dalam iring-iringan kendaraan, dalam kunjungan kemana-mana. Nah, namanya taqallub. Sedang asik-asik mau kemana? Mau pesta kah? Mau ke sini kah? Dikawal pakai iring-iringan. Nah, sedang asik-asik itu. Ya khudahum fi taqallubihim, mereka disiksa dalam mondar-mandirnya mereka perjalanan. Famahum bimu'ajizin, maka mereka tidak akan bisa berdaya menolak datangnya siksa itu. Aw ya'khudhum ala takhawuf, ayat 47, atau
Allah akan mengazab mereka secara beransur-ansur. Aku nak memedihkan secara beransur-ansur. Di tangan orang gigi cek kekuasaan sedikit-sedikit. Kekuatan sedikit-sedikit. Di Indonesia sudah terjadi di orde-orde lama sekali. Konon kabarnya RI 1 dulu mengalami di ujung-ujung kekuasaannya. Rambutnya tiba-tiba putih. Dia diserang oleh penyakit yang luar biasa. Sampai diobat rumah sakit pun tidak boleh. Bacalah sejarahnya. Presiden pertama. Apakah ini beliau mendapat makar beliau atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang paling ditakuti salah satunya ayat 47. Au ya'khudahum ala takhawuf. Atau Allah menyiksa mereka secara perlahan-lahan. Secara sedikit-sedikit demi sedikit beransur-ansur. Inna rabbakum laraufur rahim. Nah, bagi orang yang dimakari atau dilancarkan makar kepada mereka, itu namanya cobaan. Jangan lupa. Cobaan, ujian, musibah. Dalam setiap perjuangan harus ada cobaan. Namanya ujian keteguhan, ujian keistiqamahan. Kalau manis-manis saja berjuang, tidak berjuang namanya. Bukan tidak berjuang, bajuang namanya. Kau bajuang, kau bajuden. Nggak, kalau manis berjuang, enak berjuang, lezat itu tidak berjuang. Itu sama yang anak bawa ke Patang yang menjadi pejabat. Tidak berjuang, dapat saja barang tertonggok saja. Pandai salah menterjemahnya. Tidak juang. Yang berjuang itu adalah berjihad. Tapi jihad jangan jihad itu dipersempit. Jihad itu kan upaya sungguh-sungguh. Upaya sungguh-sungguh yang dilakukan mencurahkan dan mengerahkan segenap kemampuan diri. Apa yang bisa bazlul wus'i, mencurahkan, memberikan apa saja yang bisa kita berikan untuk mencapai sesuatu yang kita perjuangkan. Berjuang. Ada itu tantangannya. Enggak manis. Nah, salah satu kita para pejuang-pejuang akan mengalami tipu muslihat, tipu daya. Tanpa dijana, tanpa didoa, kadang-kadang kawan saya nama nungkai. Kawan saya nama nungkai. Orang yang sasalimui menjadi musuh. Kan musuh dalam selimut. Orang nama puan-puan awak nama mijak nak kiranya bisa jadi itu terjadi, bisa jadi terjadi. Wallahu a'lam. Nah, tapi itu gajinya tadi. Ujung-ujungnya jangan para pembuat makar merasa aman. Afa amina alladzina makaru sayyi'at. Surat yang kita baca An-Nahl. Jangan, apakah para pelaku-pelaku makar itu merasa aman saja? Jangan kalian merasa aman itu. Enggak. Kalau merasa aman mereka berarti Allah lemah. Allah Maha suci daripada lemah. Makruhum indallah, catat itu. Makruhum indallah, makar mereka itu sudah ada di sisi Allah. Apapun makar yang mereka lancarkan, mereka lakukan sudah ada di sisi Allah. Dan Allah tidak, wa mallahu ghafil. Allah tidak lalai. Kalau dalam surat apa yang kita baca di surat Ibrahim, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu. Allah tidak akan mengingkari apa yang dijanjikannya kepada rasulnya. Cuman ya memang harus berjuang. Tidak enak tidak berjuang. Sama lado cangkuak saya mengkolamakan dia apa kerajo. Kalwa palu ranai palu. Lama. Kali ayamnya kalau tidak bapak luah makanya tidak lasuh. Kau bagi para pejuang-pejuang yakini itu. Yang namanya musibah, cobaan, ujian, rintangan pasti ada.
Karena tidak terasa nikmatnya. Nyama kau ada orang yang merasa bangga karena lah biasa menaklukkan gunung. Para pendaki itu bangganya kan kalau tiba di puncak. Yang merasa bangga, saya sudah biasa menaklukkan gunung, walaupun kau bawah nak balik. Nya menaklukkan gunung pisah bantar itu. Hanya gunung tetap gunung aja, nanya tetap anu aja. Tapi nyala berhasil menaklukkan apa? Ya sampai di atas itu menaklukkan namanya. Kalau menaklukkan gunung, kau disuruh gunung tu mengamang-amang ya kau itu gunung. Tapi merasa bangga karena berhasil melewati. Salah satu Pak Paroro, gua mau kau bangga lu kan bisa menaklukkan puncak tertinggi Mount Everest ya, Pak Paroro ya. Menancapkan bendera merah putih itu satu kebanggaan tersendiri. Jadi berjuang tuh kalau ya harus melewati apa ya, rintang-rintang sekian, berhasil lah baru bangga. Tidak berhasil tuh kalau tidak ada melewati rintang-rintang, kemudian kita udah PC hadiah motor GP, per GP. Si Marquez tidak pernah dikalahkan. Tiba-tiba kita mendapat hadiah. Apa hadiah apa ini? Engkau menang melawan GP. Siapa yang saya kalahkan? Pakai motor pun tidak, dapat aja piala. Tidak ada kebanggaan. Bangga itu kan setelah melewati 22 lap atau 25 lap. Di tikungan-tikungan tajam itu kata peminat GP kan? Bersaing itu makanya menang. Nyo ndak menang panjang, menang sangin tuh non jadi. Masa sakapalo tuh karena sakapalo dulunya tuh. Tapi kalau sekilo jaraknya ndak alas wah. Sekilo jarak. Ndak alas wah. PSKB malau negeri Tina ndak alas wah. Kok anu PSKB kan ndak tahu kan. Itu kan jiwa. Jadi itulah makar. Ya siapa? Tadi dikatakan bahwa Allah itu kan maha suci dari berbuat makar, gitu ya. Karena wa makar Allah itu berarti bisa diartikan bahwa Allah itu akan mengazab ya. Maknanya bisa mengazab orang-orang yang berbuat makar. Pasti. Ini kan ayat sebentar ini. Afa amina. Tidak beradab kita mengatakan Allah menipu. Karena makna subhanallah itu adalah maha suci karena dia maha sempurna. Dia terlepas, terhindar, terjauh daripada berbuat hal-hal yang sifatnya negatif. Subhana itu sendiri artinya menjauh. Kalau bisa diartikan misalkan Allah itu membiarkan itu terjadi dibiarkan atau seakan-akan atau memang dibiarkan. Itu caranya Allah. Tidak ada yang seakan-akan di Allah. Semuanya pasti isi Allah. Iya Allah. Semuanya pasti isi Allah. Kata kita dibiarkan. Sebenarnya tidak dibiarkan. Itu loh garisnya. Ya, Allah itu istilahnya begini. Allah itu Rabb itu tarbiyah, pendidik yang terbaik. Jadi apapun tindakan Allah kepada kita hambanya itu dalam rangka mentarbiyah kita, mendidik kita, mengasuh kita, mengarahkan kita, memperbaiki kita. Namanya tarbiyah Allah. Itu makanya Allah itu Rabbun Nas atau Rabbul Alamin. Dia selalu mentarbiyah alam. Tanpa sadar sebenarnya kita setiap hari, setiap waktu kita ditarbiyah, dididik oleh Allah. Nah, dalam dididik itu kadang-kadang kita dibiarkannya tertarung, terantuk, terpeleset, atau terjatuh, atau gagal. Kan didikan Allah. Cuma kadang-kadang kita baca pantuang misalnya. Pantuang. Apa? Sekian saja. Semoga berfaedah. Pegang keyakinan Pak Kiai. Wa makru ulaika huwa yabur. Makar-makar mereka itu pasti hancur dulu binasa. Yabur. Sabarlah. Sabarlah kau nampak. Tidak sabarlah dok. Jangan sabarlah. Sabarlah. Kalau sabarlah ini saya punya. Subhanakallah wa hamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.